Selamat pagi, siang, sore, Bapak Ibu dosen sekalian. Di sini kami dari kelompok 5 yang terdiri dari Kak Jennifer, Kak Indah, dan saya Aldo akan menjelaskan mengenai hasil studi kami, di mana ini kami menjelaskan mengenai identifikasi faktor-faktor masalah sumber daya manusia di perusahaan melalui analisis ulasan karyawan dan mantan karyawan di platform digital. Oke, ini ada konten yang akan kami bawakan di sini dari background, business understanding, label categories, analytical method, literature review, dan theoretical basis. Terus selanjutnya ada data understanding, data pre-processing, data modeling, dan evaluation, dan conclusion. Saya akan menjelaskan background dari studi ini sendiri. Jadi dari kelompok kami melihat tingkat kepuasan sebuah karyawan itu sangat berpengaruh pada perusahaan. Jadi mereka merupakan suatu faktor yang sangat penting untuk mengoptimalisasi performa suatu perusahaan. Nah, di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepuasan karyawan itu sendiri, yaitu ada job satisfaction, work environment, compensation, career development. Jadi studi ini sendiri kami angkat dengan fokus pada PT Bank Sentral Asia atau BCA, Bank BCA yang kita sering tahu. Terus kami memiliki tujuan dari studi ini itu untuk menciptakan sebuah klasifikasi masalah berdasarkan review di Glassdoor untuk mencari tahu bagian mana atau masalah mana tuh yang sering untuk dimention dan juga memiliki rate urgency itu yang sangat tinggi. Ya, di sini ada business understanding-nya sendiri. Di sini akan menjelaskan untuk business understanding Bank BCA. Jadi Bank BCA itu background-nya merupakan suatu bank swasta yang terbesar di Indonesia juga yang berfokus pada industri perbankan. Saat ini BCA sedang mengembangkan digital transformation mereka dengan sangat banyak program yang mereka lakukan dengan inovasi mereka. Terus juga saat ini BCA sudah mengimplementasikan berbagai inovasi mereka, inisiatif mereka untuk menciptakan kesempatan baru nih di tengah perubahan-perubahan yang ada. Di sini kita bisa lihat beberapa BCA Innovation, mungkin yang sering kita dengar ada di My BCA, Halo BCA, terus juga eh, aplikasi-aplikasi lain, mungkin seperti BCA Virtual Con yang sering kita menggunakan juga. Selanjutnya di sini ada mengenai bisnis model kanvasnya BCA sendiri. Jadi kita bisa lihat di bagian key partner, di sini BCA sendiri menjalin kemitraan strategis dengan berbagai pihak. Jadi di sini background BCA tuh mereka ada dengan perusahaan fintech, lembaga pemerintah, terus dan lain sebagainya. Ada juga mengenai aktivitas mereka, jadi seperti aktivitas utama yang dilakukan oleh Bank BCA. Di sini kami menjelaskan mengenai distribusi pinjaman dan manajemen risiko kredit, terus pengembangan produk digital, analisis perilaku pelanggan, dan juga pengembangan sumber daya manusia. Selanjutnya di bagian value proposition kita menjelaskan mengenai bagaimana BCA itu menawarkan ekosistem digital yang mulus, terus ada transaksi yang cepat dan andal dan juga sebagainya. Di sini kami jelaskan. Ada customer relationship, bagaimana cara BCA membangun relationship dengan customer mereka, yaitu memberikan support secara 24/7, terus ada solusi keuangan personal dan interaksi ekstensif melalui berbagai saluran. Di bagian customer segment, di sini menjelaskan segmen pelanggan yang dituju oleh Bank BCA sendiri. Di sini ada individu, UMKM, korporasi, dan juga eh, pelanggan prioritas. Terus selanjutnya ada key resource. Di sini menjelaskan sumber daya utama BCA, yaitu ada dari dana casa yang tinggi, tenaga kerja yang terampil, terus ada infrastruktur IT yang kuat, dan juga reputasi brand mereka yang mapan. Lalu untuk channel, di sini BCA itu menjangkau pelanggan mereka melalui berbagai saluran. Jadi kita tahu ada mobile banking, internet banking, melalui kantor cabang mereka, ATM, terus contact center, dan juga integrasi API third party. Untuk konstruktor di sini menjelaskan mengenai pengeluaran BCA sendiri. Di sini ada pengeluaran biaya operasional, investasi teknologi, pemasaran, dan juga biaya risiko. Untuk revenue stream atau pendapatan BCA itu ada berasal dari bunga pinjaman, layanan berbasis biaya, dan juga misalnya termasuk transaksi digital dan produk wealth management. Nah, dengan bisnis model Canvas ini, kelompok kami berharap dapat melihat strategi sinergi antara setiap elemen dalam menjaga dan mengembangkan posisi BCA di industri perbankan. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan bisnis proses flow dari Bank BCA sendiri. Bank BCA memiliki 6 bisnis proses flow. Yang pertama adalah strategic partnership, key enablers, customer engagement, value delivery, core operation, dan juga revenue generation. Boleh di next. Oke, dalam studi ini, ulasan karyawan yang diperoleh dari platform Glassdoor akan diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori label yang telah ditentukan sebelumnya. Kami melabeli dengan 5 HR problems. Yang pertama adalah compensation, yang kedua career, yang ketiga workload,
keempat ada environment, dan yang kelima adalah other. Oke, untuk analytical method, kami menggunakan metode descriptive analytics dengan framework CRISP-DM dengan tujuan untuk mengklasifikasikan ulasan ke dalam kategori masalah sumber daya manusia. Approach-nya kami menggunakan supervised multi-level classification. Oke, kemudian untuk literatur review dan theoretical basis, kami menggunakan references yang bekerja dalam online review analytics, analysis, employee satisfaction and turnover, sentiment analysis dan classification. Kemudian untuk theoreticalnya, kami menggunakan algorithm teoritis seperti SVM, matrix teoritis seperti prediction, dan other theories seperti CRISP-DM, supervised learning, dan lainnya. Kemudian untuk data understanding, kami menggunakan source atau sumber data dari Glassdoor Review untuk PT Bank BCA dan juga BCA Indonesia dengan total data 619 review yang digabungkan dari BCA Indonesia dan juga Bank Sentral Asia. Data collection-nya kami menggunakan scraping dengan menggunakan Python dan juga Selenium. Kemudian untuk data pre-processing, kami menggunakan beberapa proses. Yang pertama itu adalah filtering, data integration, data cleaning, data transformation, tokenization, deduplication, stemming, dan juga data splitting. Selanjutnya adalah tahap data modeling, di mana di sini kami membandingkan 4 algoritma, yaitu naive Bayes, support vector machine, random forest, dan key nearest neighbor. Lalu untuk tuh data modeling sendiri, kami menggunakan RapidMiner dengan pembagian data, yaitu 80% training dan 20% testing. Lalu untuk hyperparameter untuk setiap algoritma, untuk naive Bayes kami menggunakan Loveless correction true. Untuk SVM kami menggunakan algoritma si SVM dengan C0. Lalu kernel type adalah linear sesuai dengan datanya dengan epsilon 2. Lalu random forest kami menggunakan jumlah tree sebanyak 100 dengan kedalaman maksimal sebanyak 100. Dan untuk KNN, K-nya sendiri kami menggunakan berjumlah 6 dengan measure standarnya yaitu Cosin similarity. Dari hasil modeling kita, kami menggunakan performance-nya yaitu membandingkan 4 algoritma tersebut dan menghasilkan word cloud sebagai untuk menunjukkan kata-kata yang paling sering muncul untuk setiap labelnya. Boleh next. Lalu ini adalah contoh word cloud yang sudah kami dapatkan dengan top 30 kata untuk setiap labelnya. Next. Eh, Lalu untuk tahap matrix, kami menggunakan 6 hasil yaitu precision, recall, F1 score, micro average, dan weight average. Lalu berikut ini merupakan comparative report yang meng-summarize hasil dari setiap algoritma dengan mengambil nilai di mana algoritma tersebut berhasil mengklasifikasikan nilai satu yaitu true, di mana di sini dari micro average, micro average, dan weighted average kami memperoleh SVM sebagai algoritma yang paling baik dari semua matriks dengan kata-kata 62-63%. Lalu SVM sendiri terbukti dapat bekerja dengan baik untuk dataset yang tidak balance. Lalu sebagai konklusi kami memperoleh eh, 4 konklusi di mana BCA mampu memperoleh bisnis sukses, bisnis sukses kriteria apabila menerapkan model ini. Di mana yang pertama adalah employee satisfaction, lalu yang kedua brand reputation, di mana brand dari BCA bisa meningkat, image dari BCA bisa meningkat secara drastis, lalu revenue growth di mana performa dari employee sendiri bisa meningkat dan menarik banyak pelanggan, lalu talent acquisition di mana banyak talent yang lebih tertarik kepada BCA. Lalu tahap terakhir yaitu deployment, di mana pada tahap deployment ini yang tentunya ada resiko-resiko yang harus dihadapi karena review bisa jadi terlalu personal dan angka persen klasifikasi pun belum mencapai 100%. Lalu untuk word cloud sendiri bukan kata-kata yang bisa mendeskripsikan artinya secara penuh, namun hanya kata-kata yang sering muncul saja. Lalu ethical violation yang mungkin terjadi tidak ada apabila BCA dan Glassdoor sendiri mampu menjaga anonimitas dari setiap pemberi review. Dan yang terakhir adalah kami memberikan suggestion bagi para researcher yang ingin mengembangkan
penelitian ini untuk menggunakan algoritma lain atau melakukan tuning terhadap hyperparameter atau melakukan topik modeling untuk mencari arti-arti sesungguhnya dari top 30 kata yang sudah kami sebutkan sebelumnya. Sekian presentasi dari kelompok kami, terima kasih. Untuk recordnya aku izin stop ya. Oke, Kak.